Oke, hello guys, kembali lagi bersama gua di King Chun FX. Jadi di video kali ini gua akan ngelanjutin series dari video yang kemarin. Video yang kemarin support and resistance. Jadi buat kalian semua yang belum tonton video awal, video pertama tentang support and resistance, kalian tonton dulu. Kalian jangan langsung lompat ke video ini, karena kalau kalian lompat langsung ke video ini, kalian nggak bakalan tahu yang gue bahas di sini apa. Jadi buat kalian semua jangan lupa di subscribe dulu agar kalian nggak ketinggalan kalau gue berbagi pengalaman di sini. Kita saling belajar di sini. Jadi nggak usah banyak cincong-cincong, kita langsung bahas saja. Ya, di video kali ini gue akan bahas apa itu RBAS dan apa itu SBR. Nah, di sini kita baca-baca dulu guys. Kalian baca dulu, kalian catat, kalau perlu kalian catat di buku, di HP, jangan sampai lupa. Atau kalian catat di otak, jangan sampai dilupa. Oke, di sini RBAS, Resistance Become Support, dan SBR, Support Become Resistant, adalah konsep penting dalam analisa teknikal forex. Nah, RBAS, Resistance Become Support, terjadi ketika harga berhasil menembus level resisten, lalu saat harga turun kembali ke area resisten tersebut, berubah fungsi menjadi area support. Nah, tangkap nggak? Artinya, level yang sebelumnya sulit ditembus ke atas, kini menjadi dasar yang menahan harga agar tidak turun atau tidak rendah lagi gitu. Nah, SBR, support become resistant, terjadi ketika harga menembus level support, lalu saat harga naik lagi ke area support itu berubah menjadi resisten. Artinya, level yang sebelumnya menahan harga agar tidak turun kini menjadi penghalang saat harga mencoba naik. Nah, intinya, support and resistance biasa berfungsi setelah ditembus. Ini disebut RBAS atau SBR dan sering menjadi area penting untuk entry atau re-entry dalam trading. Nah, gua harap kalian sudah paham untuk penjelasan RBAS dan SBR ini. Nah, di sini gua udah buatin ilustrasi. Di sini kita contoh market lagi uptrend. Nah, yang gua bahas kemarin di sini ketika harga turun kembali ke area resisten yang sudah di break. Nah, ini area resisten. Dan harga ngebreak area resisten ini yang disebut sebagai RBAS, Resistance Become Support. Nah, harga menembus level resisten. Ketika dia turun lagi ke area resisten tersebut, ini berubah menjadi RBAS. Namanya berubah. Kalian nggak bisa lagi sebut ini sebagai resisten. No, kalian nggak bisa sebut lagi. Kalian harus sebutnya itu RBAS, Resistance Become Support. Nah, ketika harga turun ke sini, kalian bisa melakukan posisi buy. Di area RBS-nya. Untuk SL-nya kalian simpan di bawah zona RBS-nya. Jangan pernah kalian simpan SL itu pas banget kayak gini, jangan. No, salah. Kalian simpan di bawah. Nah, untuk target, kalian targetin ke high. Ya, gua udah bahas ke video sebelumnya, kalian targetin di resisten setelahnya. Gitu. Kalian targetin di sini. Nah, gitu. Ini contoh RBAS. Gua lanjut contoh SBR. Kita berada di market yang downtrend. Nah, sesuai penjelasan di sini, ketika area support di break,
ditembus, area ini akan menjadi resisten yang menahan harga agar tidak tinggi lagi, agar tidak naik lagi. Gitu. Jadi ketika ketika supportnya di break, ketika harga naik lagi ke area supportnya yang ini bakalan berubah nama menjadi SBR. Nah, support become resistant. Nah, ketika harga naik ke sini, kalian bisa melakukan posisi sell. Ketika harga naik ke sini, kalian bisa melakukan entry sell dan SL-nya itu di atas zona SBR-nya dan targetnya itu di area supportnya. Nah, ini guys. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan zona seperti ini, kalian mendapatkan area seperti ini, mau itu RBIS, mau itu SBR, kalian punya patokan. Jadi kalian itu nggak entry asal-asal bro, kalian nggak entry sembarangan. Jadi kalian itu ada plan. Oke, ketika harga menembus resisten, gua akan buy nanti di support di area ini. Nah, begitupun dengan SBR. Oke, ketika harga menembus support, gua akan buy nanti di resistennya, di SBR-nya, support become resistennya. Gitu guys. Jadi gua langsung ke chartnya aja. Gua akan carikan contoh buat kalian. Kita langsung ke chart aja. Nah, di sini kita bisa lihat. Bentar guys, kita cari dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa market lagi up, down, up lagi. Tuh. Nah, oke. Nah, ini menjadi area resisten. Nah, sini. Nah, ini menjadi area resisten. Ketika harga ngebreak area ini, jadi kita punya plan. Ketika harga turun lagi ke area ini, gua akan mengambil posisi buy. Gitu. Jadi kalian bisa entry buy di sini. Nah, SL-nya di bawah zona. Jangan pernah kalian pastiin kayak gini. Gue ingatkan jangan pernah. Di bawah zona. Nah, untuk targetnya kalian pakai yang namanya resisten terdekat. Di sini ada satu, sini ada lagi. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini max-nya lah. Di sini TP max kalian. Nah, jadi kalian bisa bebas. Kalian mau TP di mana? Mau TP di sini? Mau TP langsung di sini bisa. Nah, ini sebagai contoh resisten become support. Gitu guys. Nah, gua contohin lagi. Support become resisten. Nah, di sini kita bisa lihat harga sedang melakukan penurunan. Nah, harga sedang melakukan penurunan. Jadi yang kita tandain sebagai support yang area ini. Nah, sesuai dengan yang gue jelasin tadi, ketika harga turun ngebreak area support, ini akan menjadi area SBR, support become resistant. Gitu guys. Jadi ketika harga turun ke sini, kalian bisa langsung entry sell di sini. Ketika harga masuk ke area ini lagi, kalian bisa entry sell. SL-nya di mana? Di atas zona. Nah, untuk TP-nya, nah di sini kita ada swing low. Sini ada swing low. Kalian TP di sini. Oke. Kalian TP di situ. Nah,
Gitu guys. Jadi sebagai kesimpulan bahwa support and resistance itu sangat-sangat penting di market. Jadi kalau areanya itu ditembus kayak volume kayak gini, wah ini udah bagus banget. Kita bisa melakukan sell ketika harga masuk ke sini lagi. Nah, terus garis support resisten ini kalian nggak usah ubah-ubah lagi. Kalian tinggal tarik aja ke kanan. Oh, di sini masuk lagi dia kena, kalian bisa sell lagi. Nah, ini areanya di break, di sini dia pullback lagi, entry buy lagi, gitu guys. Jadi satu area yang udah di respect itu bakalan powerful. Itu bakalan menjadi area yang sangat penting. Nah, contoh di sini. Nah, ini ada area lagi, area support yang di break menjadi resisten, di break lagi menjadi area support lagi. Makanya harga tertahan di sini, dia tertahan di sini. Nah, karena di sini ada support dan ada resisten. Nah, ketika harga ngebreak resisten, nah ini akan menjadi area support. Nah, kalian bisa melakukan posisi buy di sini. SL-nya di sini dan TP-nya kalian cari. Nah, di sini kalian bisa TP. Nah, di sini ada resisten. Nah, kalian TP di sini. Kalian TP di sini. Nah, gitu guys. Gua harap video ini kalian sudah paham penjelasan gua. Kalian tinggal ulang-ulang aja, dipraktik aja. Nah, di sini ada support yang di break. Nah, ketika support di break, di sini adalah peluang sell kita. Sampai di mana? Sampai di area support yang ini tadi. Nah, gitu guys. Nah, gitu. Simple. Sebenarnya simple banget. Cuman yang paling susah itu di trading itu money management kalian yang paling susah. Susah banget. Kalau teknikal gampang banget, serius. Gampang. Teknikal itu gampang banget. Yang paling susah itu ya money management. Di sini market lagi turun juga. Nah, ketika supportnya di break, ini akan menjadi resisten. Jadi kalian bisa sell di sini, SL-nya di atas ini, dan TP-nya di area support. Nah, area support. Gitu guys. Gua harap kalian udah paham ya. Nah, ini jadi area lagi. Nah, ini menjadi area lagi. Nah, gitu doang bre. Simple sebenarnya. Tapi juga ada yang nanya juga, Bang, kalau garis support resisten itu apakah kita garis kayak gini atau kita garisnya pakai zona atau kita garisnya memakai area zone kayak gini? Ya ini tergantung kalian sendiri, tergantung kalian. Kalian sukanya yang garis kayak gini atau yang kotak kayak gini? Ya kalau gue pribadi gue sih sering pakai yang namanya kotak. Karena kalau kita langsung garis, contoh gua garis di sini. Gua garis ini menjadi support. Nah, ini memang sangat bagus, tapi dia nggak terlalu pas gitu. Dia nggak terlalu pas. Tapi kalau kita tariknya pakai zona, nah, gitu tariknya pakai zona, nah ini keambil semua. Nah, ini keambil semua. Ini mantul lagi, mantul. Kalau cuman pakai garis ya, kalian mungkin nggak dapat entry. Kalau cuma pakai garis, gitu guys. Jadi dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Tapi ya gue saranin buat kalian pakai yang zona aja, pakai yang garis gini aja. Nggak usah pakai yang kayak gini, nggak usah. Tapi ya itu kembali ke kalian sendiri. Nah, oke, gue harap video ini udah 14 menit nih. Gue jelasin ke kalian, mesti paham lah, harus paham ya guys ya, harus paham. Nah, contoh harga sekarang yang lagi bergerak. Nah, di sini ada area support yang di break. Jadi ini akan menjadi resisten. Ya, kemungkinan harga bakalan turun nanti di sini. Nah, harga bakalan turun ke area support yang ini.
yang paling dekat ada support. Nah, kemudian di sini, nah, gitu guys. Kalian latih aja mata kalian di backtest dulu metodenya. Kalian pelajari ilmu resisten, support, kalian permantap dulu. Dan yang paling penting itu money management kalian guys, dijaga baik-baik, resiko kalian dijaga, jangan full margin lah, jangan pernah full margin guys. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gua harap kalian semua paham dengan penjelasan gua. Ya sorry kalau gua jelasinnya agak, kalau kurang paham ya sorry, tapi kalau udah paham ya thank you buat kalian semua. Jadi see you the next video, dadah.